Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Novitasari dari Prodi PGSD tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Pembahasan yang pertama, apa itu belajar? Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Belajar menurut Genye adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Ada 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Tujuan belajar yang utama ialah bahwa apa yang dipelajari itu berguna di kemudian hari, yakni membantu kita untuk dapat belajar terus dengan cara yang lebih mudah. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai peserta belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi belajar yang memberikan kemungkinan terjadinya kegiatan belajar. Menurut Brunner, dalam proses belajar dapat dibedakan 3 fase, yaitu informasi. Dalam tiap pembelajaran kita memperoleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada pula yang memperhalus dan memperdalamnya. Yang kedua, transformasi. Informasi itu harus dianalisis, diubah atau ditransformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Yang terakhir, evaluasi. Kemudian kita nilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh dan informasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. Pembahasan yang kedua. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekadar kegiatan mengajar atau pengajaran yang mengabaikan kegiatan belajar, yaitu sekadar menyiapkan pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran juga merupakan suatu interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman pembelajaran dapat dipahami dengan aktivitas komponen pendidik, peserta didik, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses belajar. Menurut Sanjaya, pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi produk adalah keberhasilan siswa mengenai hasil yang diperoleh dengan mengabaikan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan melalui proses belajar. Belajar dan pembelajaran mempunyai teori-teori yang penting untuk dipahami untuk praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran. Teori-teori itu adalah teori behavioristik, kognitif, konstruktivitas, dan humanistik.
Teori-teori itu penting untuk dimengerti dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan konteks pembelajaran yang dihadapi. Selain memahami teori-teori pembelajaran, perlu diketahui pula peranan dan implementasi pengajaran supaya tercipta pengajaran yang efektif. Sekian materi yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.